Dalam analisis klimatologi, sebagian besar lokasi-lokasi pengamatan suhu udara di Indonesia menunjukkan dua puncak suhu maksimum, yaitu pada bulan April atau Mei dan September. Kids, merasa nggak kalau akhir-akhir ini suhu udara terasa lebih panas, bahkan saat malam hari? Meskipun di beberapa wilayah masih bergantian dengan guyuran curah hujan, ada daerah yang suhu panasnya bahkan bisa mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Wah, kira-kira kenapa ya kids hal ini bisa terjadi? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Berdasarkan catatan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada tanggal 8 Mei 2022, pada periode tersebut seenggaknya 2 hingga 8 stasiun cuaca BMKG melaporkan suhu udara maksimum lebih dari 35 derajat Celcius. Stasiun cuaca Kalimarau atau Kaltim dan Ciputat atau Banten bahkan mencatat suhu maksimum sekitar 35 derajat Celcius dalam beberapa hari berturut-turut. Namun BMKG meyakinkan bahwa kondisi ini bukanlah kondisi ekstrim yang membahayakan seperti gelombang panas atau heat wave. Yang perlu kita lakukan yaitu menghindari kondisi dehidrasi dan tetap menjaga kesehatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suhu panas di Indonesia pada bulan Mei 2022. Puncak suhu maksimum. Dalam analisis klimatologi, sebagian besar lokasi-lokasi pengamatan suhu udara di Indonesia menunjukkan dua puncak suhu maksimum, yaitu pada bulan April atau Mei dan September. Berdasarkan BMKG, hal ini merupakan pengaruh dari posisi gerak semu matahari dan juga dominasi cuaca cerah awal atau puncak musim kemarau. Suhu maksimum sekitar 36 derajat Celcius juga bukan merupakan suhu tertinggi yang pernah terjadi di Indonesia. Rekor suhu tertinggi yang pernah terjadi yaitu 40 derajat Celcius di Larantuka atau NTT pada 5 September 2012 lalu. Sirkulasi suhu udara yang tinggi. Sirkulasi massa udara juga memicu tertahannya massa udara panas di atas sebagian wilayah Sumatera dan Jawa. Kondisi udara yang terasa panas dan enggak nyaman dapat disebabkan oleh suhu udara yang tinggi. Suhu muka laut. Berdasarkan analisis iklim dasarian pada periode 1-10 Mei 2022 menunjukkan lebih hangatnya suhu muka laut di wilayah Samudra Hindia Barat, Sumatera, dan Laut Jawa. Hal ini akan menambah suplai udara lembab akibat penguapan yang lebih intensif dari permukaan laut. Perubahan iklim. Berdasarkan BMKG, dalam setiap satuan kejadian cuaca nggak bisa diatribusikan secara langsung ke pemanasan global atau perubahan iklim. Perubahan iklim harus dibaca dari rentetan data iklim yang panjang, nggak hanya dari satu kejadian. Namun, tren kejadian suhu panas dapat dikaji dalam series data yang panjang. Apakah terjadi perubahan polanya, baik magnitudo panasnya maupun keseringan kejadiannya. Analisis sirkulasi angin. Hasil analisis sirkulasi angin menunjukkan adanya pusaran kembar atau double vortex di bagian utara dan selatan belahan bumi sebelah barat Sumatera. Hal ini menjadi manifestasi dari aktifnya gelombang atmosfer MJO atau Madden-Julian Oscillation di daerah tersebut. Di atas Pulau Kalimantan juga muncul vortex meskipun lebih lemah. Berdasarkan BMKG, suhu panas masih dirasakan saat malam hari. Hal ini karena beberapa faktor. Pada malam hari, suhu udara bisa terasa panas ketika tutupan awan cukup tebal. Selain itu, ada juga pengaruh kecepatan angin yang rendah. Kecepatan angin yang rendah ini menyebabkan kelembaban yang cukup tinggi dan mengakibatkan suhu udara lebih lembab serta panas daripada biasanya. Kondisi atmosfer yang memengaruhi suhu udara panas di malam hari dan siang hari sedikit berbeda. Fenomena suhu udara terik yang terjadi pada siang hari tersebut dipicu oleh beberapa hal seperti posisi semu matahari dan dominasi cuaca yang cerah. Posisi semu matahari saat ini sudah berada di wilayah utara ekuator yang menunjukkan bahwa sebagian wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau. Hal ini dapat terjadi dari tingkat pertumbuhan awan dan fenomena hujannya akan sangat berkurang, sehingga cuaca cerah pada pagi menjelang siang hari akan cukup mendominasi. Faktor terakhir karena penerimaan sinar matahari di permukaan bumi yang optimal, sehingga suhu panas dapat kita rasakan cukup terik di siang hari dan terbawa sampai malam hari. Nah, itu dia mengapa suhu udara panas bahkan saat malam hari. Saat siang hari, jangan lupa pastikan kebutuhan minum kita terpenuhi ya kids, supaya nggak dehidrasi. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!